Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menjelaskan atribut-atribut Allah mengenai kebaikan Allah tertulis dalam Nahum 1 ayat 7. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan penuh kebaikan dalam dirinya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak memiliki kebaikan. Lalu apakah arti kebaikan menurut Alkitab? Perlukah kita mengetahui arti sesungguhnya dari kebaikan? Tuhan sudah memberikan jawabannya melalui Alkitab dengan lengkap apa itu kebaikan. Kita tahu bahwa Tuhan telah menciptakan kita menunjukkan kebaikan kepada semua orang tanpa pandang bulu, sehingga orang yang tidak mengenal Kristus dapat melihatnya perbuatan baik kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan merupakan janji untuk orang-orang yang percaya pada Tuhan. Orang yang berbuat baik akan mendapat imbalan kebaikan pula. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perlu kita ketahui bahwa kebaikan Allah adalah ukuran untuk mengukur hal-hal yang disebut baik. Jika kita ketahui bahwa sampai hari ini bahwa kita bisa merasakan bahwa apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, seringkali kita menganggap bahwa ini hanya sebuah anggap saja. Tapi perlu kita ketahui bahwa dalam setiap persoalan apapun, dalam setiap masalah apapun, tantangan apapun, Allah turut bekerja, sehingga inilah suatu atribut Allah, yaitu suatu kebaikan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebaikan Allah adalah salah satu atributnya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita patut bersyukur sebab Ia baik. Jika kita lihat dalam Mazmur 107 ayat 1 berkata, bersyukurlah bahwasannya untuk selama-lamanya. Kita ketahui bahwa bukan hanya sementara. Dalam Mazmur ini dikatakan, yang dicatat oleh Daud bahwa kebaikan Tuhan bukan hanya sementara, melainkan untuk selama-lamanya. Maka perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa segala sesuatu apapun Tuhan turut bekerja untuk setiap apa yang telah kita laksanakan. John Frum di dalam bukunya pernah menulis dalam buku sistematik teologinya itu An Introduction to Christian Belief, mengatakan bahwa kebaikan adalah salah satu atribut Allah, yakni sesuatu yang menggambarkan Allah. Kebaikan Allah adalah salah satu konsep yang luar mencakup setidaknya kasih, anugerah, kesabaran, kesetiaan, belas kasihan, dan keadilan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berbicara secara luas tentang bentuk kebaikan Allah tersebut. Alkitab juga mencatat bahwa Allah adalah sumber berkat sejati. Seperti tertulis dalam Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mungkin seperti biasanya juga kita nyanyikan ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita bisa mengetahui bahwa apapun yang kita hadapi saat ini, kita ketahui bahwa Allah itu turut bekerja, sebab Allah itu adalah atributnya kebaikan. Allah itu adalah baik. Amin. Jika kita lihat dalam konteksnya dalam Nahum 1 ayat 8 tadi, bahwa kita ketahui bahwa arti Nahum berarti hiburan atau penghiburan. Ada yang mengatakan bahwa rumahnya itu Elkshot atau di tepi sungai Tigris. Namun Nahum seorang saleh yang mencintai tanah airnya dan sangat membenci bangsa Assyria. Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Nahum adalah tuduhan yang dahsyat dan pengumuman hukuman atas suatu bangsa yang mencari kemuliaan dalam jalan perang penindasan. Allah masih membenci kelaliman, kekerasan, dan kekesalan. Ini bisa kita terapkan dari kisah Nahum ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa dalam kisah Nahum ini ada tercatat bahwa ada kelaliman, sehingga dalam ini juga dicatat bahwa Allah sangat membenci kelaliman, kekerasan, dan kesalahan.
Lalu apa yang menjadi penerapan buat hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus? Jika kita ketahui bahwa atribut Allah itu adalah kebaikan, setidaknya kita juga melakukan kebaikan terhadap sesama kita, keluarga kita, sekitar kita, terlebih kepada Tuhan. Kita ketahui bahwa kebaikan Allah itu sungguh luar biasa. Jika kita lihat juga kebaikan Allah dalam Nahum, bahwa tertulis dalam Nahum 1 ayat 7 dikatakan, Tuhan itu baik. Dijelaskan bahwa supaya orang-orang yang sejaman dan dengan sang Nabi tidak mendapat kesan yang salah mengenai Allah. Seolah-olah dalam maksudnya itu seolah-olah Allah itu menakutkan dan keras. Sekarang Nahum menekankan 3 kebenaran yang menyenangkan mengenai Allah. Pertama, pada dasarnya dan pada hakikatnya Allah itu baik. Tidak ada yang kata-kata lain. Kita ketahui bahwa Allah itu baik. Dia tidak pernah dapat dikaitkan dengan sifat yang berlawanan atau sifat yang cenderung yang tidak bertentangan dengan kebaikan. Tapi ditekankan bahwa Allah itu baik. Dan yang kedua adalah dia adalah tempat pengungsian yang tak ada bandingnya bagi orang-orang miliknya pada waktu kesusahan, bentengnya yang tak pernah gagal, sebagaimana dikatakan Luther dalam himne reformasi. Dalam hal ini dikatakan bahwa Allah adalah sumber benteng atau sebagai kehidupannya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah mengenai dalam arti mengasihi, memperdulikan sesuatu perjanjian semua orang yang telah menaruh imannya kepadanya. Jadi dalam yang ketiga ini kita bisa ketahui bahwa Allah sungguh ajaib ketika dalam setiap kegagalan, setiap permasalahan, setiap tantangan, setiap percobaan yang ingin menjatuhkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi perlu kita ketahui bahwa Allah itu turut bekerja sebab Allah itu baik. Sehingga ini menjadi suatu atribut Allah. Ada banyak sekali atribut Allah, tapi dalam hakikat yang ini kita berbicara mengenai hakikat Allah tentang kebaikan Bapak Ibu Saudara. Kita ketahui bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan. Amin. Berdasarkan inskripsi Nahum tersebut dapat diketahui bahwa sifat dan karakter pasukan yang menghancurkan Ninive adalah pasukan pembongkar dan perusak. Ini menilai dalam sejarah dalam Nahum. Pasukan berkuda dengan kereta-kereta yang berkilat seperti api sudu menyala, berpacu seperti kilat, para juridnya berpakaian merah, penindas, pedang menyala-nyala dan tombak berkilat-kilat, laksana api yang memakan halamku. Dan dalam ayat lain pasukan ini disebut juga sebagai orang yang tidak beretika dalam Nahum 1 ayat 15 kita ini. Dalam Septuaginta atau terjemahan Perjanjian Lama atau dalam bahasa Yunani, Nahum ditempatkan segera sesudah kitab Yunus sebagai perlengkapan kitab tersebut, atau lebih kurang dari 100 tahun berselang di antara kedua kitab itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita ketahui juga bagian dari Nahum mengenai mengenal orang-orang miliknya. Ketika Nahum bernubuat, Asyur berada pada puncak kemakmurannya. Esarhadon dari Asyur pada tahun 681 sampai 669 sebelum Masehi telah membangun suatu kerajaan yang besar. Mesir yang saat itu pada waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Mesir yang jatuh itu ditaklukkan dan dijadikan sebagai kerajaan sama seperti yang ditulis. Bisa kita lihat dalam Yesaya 19 ayat 4. Dan ada juga Funisia dan Siprus mengaku kekuasaannya, sehingga Yehuda membayar upeti setiap tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perlu kita ketahui bahwa dalam sejarah ini juga kita tahu bahwa ada si Funisia dan Siprus mengaku kekuasaannya. Kenapa? Karena dalam sini dikatakan bahwa adalah nama yang besar, takut akan Tuhan. Dia mengakui bahwa kebaikan Tuhan dalam dirinya sungguh luar biasa, sehingga apa yang terjadi Tuhan bekerja untuk saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dalam ini sejarah terakhirnya juga dikatakan sangat membanggakan kemenangan dan meraih disebut di hadapannya.
yang menjadi kesimpulan buat kita Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kitab Nahum ini merupakan suatu penghiburan dari Tuhan. Ketika dituliskan dalam Nahum 1 ayat 7 itu sungguh jelas dikatakan bahwa keadaan pada saat kehancuran Asyur, sehingga Nahum menuliskan bahwa betapa baiknya Tuhan itu. Dalam kenapa dikatakan bahwa betapa baiknya Tuhan itu, karena dalam kesesakan, peperangan, dalam setiap permasalahan, di situ dikatakan Tuhan adalah sumber perlindungan yang aman. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan yang terbaik. Kenapa? Nahum itu sudah memberikan yang terbaik sehingga Tuhan itu bekerja. Sebab apa yang telah diperbuatnya itu adalah sungguh ajaib dan sungguh amat baik. Saya mengutip dari beberapa buku tentang Nahum ini bahwa bukan karena suatu kekuatan yang hebat, tapi semuanya karena untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Di sini saya paham bahwa Tuhan itu maha baik, yang maha melindungi orang yang percaya kepadanya. Tuhan itu sangat baik, sehingga Ia bisa tempat pengungsian bagi orang-orang yang percaya. Mau dimanapun, sehingga mau banyak seberapa laksa-laksanya musuh, jikalau sudah Tuhan tempat pengungsian, apa yang harus dilakukan? Ini yang menjadi suatu kedorongan buat kita Bapak Ibu saudara yang kasih. Tuhan itu sungguh baik, sehingga Ia mencontohkan dari beberapa contoh Nahum yang tadi. Nah, sungguh sangat baik sekali untuk sekarang ini juga, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, terkadang awal untuk menentang dalam pikiran kita Bapak Ibu saudara, sehingga terkadang kita muncul bahwa Tuhan itu tidak adil. Ketika kita merasa bahwa ada yang tidak baik, merasa bahwa tidak tepat, tidak merasa enak dalam diri kita, yang pertama muncul dalam pikiran kita lah, Tuhan kenapa harus saya begini? Kenapa situasinya harus ada pada saat ini? Sehingga pada pola pikir yang pertama yang kita rasakan adalah Tuhan tidak adil. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa apapun yang kita laksanakan pada hari Tuhan itu sungguh baik. Amin. Sehingga atribut yang saya ambil dari kemahakuasaan adalah kebaikan Allah. Kita ketahui bahwa Allah itu baik, bukan karena di satu saja, tapi dari segala perkara, bukan hanya sebentar, tapi dalam yang terus dari selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih.